Lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Proyek renovasi suatu gedung sekolah harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Manajer proyek telah menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan asumsi setiap pegawai memiliki kemampuan dan produktivitas yang sama setiap harinya. Kemajuan proyek sangat bergantung pada jumlah pegawai. Semakin banyak pegawai yang bekerja, maka waktu pengerjaan semakin singkat. Oke, berarti di sini antara jumlah pegawai yang bekerja dengan waktu pengerjaan itu berbanding terbalik. Semakin pegawainya banyak, maka pengerjaannya semakin singkat. Berdasarkan perencanaan awal, renovasi gedung dapat diselesaikan oleh 12 pegawai dalam waktu 60 hari. Jika manajer memutuskan untuk menambah pegawai menjadi 18 orang agar pekerjaan lebih cepat selesai, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah, yang di sini ditanyakan adalah ketika 12 orang itu bisa bekerja dan menyelesaikan renovasi dalam waktu 60 hari, maka kalau 18 orang itu berapa hari? Di sini kita bisa menggunakan sistem perkalian antara pegawai dengan jumlah harinya, karena di sini sistem perbandingan di sini adalah berbanding terbalik. Maka saya punya rumus seperti ini. P1 dikali H1 sama dengan P2 dikali H2. P1 nya itu jumlah pegawai ya. Pegawai yang pertama itu kan tadi 12 dikali jumlah harinya. Untuk 12 pegawai kan bisa menyelesaikan proyek dalam waktu 60 hari. Pekerja yang kedua tadi 18 orang, maka berapa hari pekerjaannya kan kita belum tahu, karena ini yang kita cari. Oke, langsung saja. H2 sama dengan 12 kali 60 dibagi 18 nya kita pindah ruas ya. Oke, kita sederhanakan, bisa main coret-coret. 18 bagi 6 itu 3, 60 bagi 6 itu 10. 3 nya kita masih bisa sederhanakan lagi, 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 itu 4. 4 kali 10 itu adalah 40. Maka dalam pegawai dengan jumlah 18 orang itu bisa menyelesaikan renovasi dalam waktu 40 hari. Jawabannya yang B. Lanjut ke pembahasan soal TKA nomor 7. Oke, di sini ada proyek renovasi gedung yang direncanakan akan selesai dalam waktu 60 hari dengan 15 pegawai. Namun pada 10 hari pertama itu hanya 10 pegawai yang bekerja. Setelah 10 hari seluruh pegawai 15 orang kembali bekerja. Oke, di sini ada 3 pernyataan, kita tinggal memilih yang benar mana yang salah mana. Pernyataan pertama, sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan oleh satu orang. Oke, kita hitung dulu jumlah hari pekerjanya itu berapa. Kalau misal semuanya itu berangkat, yang dibutuhkan hari pekerjaan adalah 15 pekerja dikali 60 hari. Temunya adalah 900 hari pekerja. Ini yang dibutuhkan. Sedangkan yang sudah berjalan pada 10 hari pertama itu adalah 10 pekerja dikali 10 hari. Temunya adalah 100 hari pekerja. Sedangkan sisa pekerjaannya berarti 900 hari pekerja dikurangi 100 hari pekerja. Temunya adalah 800 hari pekerja. Ya, ini setara dengan 800 hari penuh dikerjakan oleh satu orang. Itu pernyataan pertama benar. Lanjut ke pernyataan kedua. Selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang dalam 10 hari. Ya, ini juga betul ya. Karena 5 orang dalam 10 hari, kan tadi yang berangkat cuma 10. 5 orang nggak berangkat dalam 10 hari. Maka itu setara dengan 5 orang dalam 10 hari. Ini betul. Kalau tidak percaya, kita buktikan dengan perhitungan matematikanya. Kalau 15 berangkat semua dalam waktu 10 hari, maka ada 150 hari pekerja. Tapi karena yang berangkat itu cuma 10 dalam 10 hari, maka ada 100 hari pekerja. Kalau dikurangi ini adalah 50 hari pekerja. 50 hari pekerja ini setara dengan 5 pekerja dikali 10 hari, seperti pernyataan yang kedua ini. Ya, 5P kali 10 hari itu kan 50 hari pekerja, sama kan? Makanya pernyataan kedua itu betul. Lanjut ke pernyataan ketiga. Agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Apakah iya kalau yang penting 15 orang itu berangkat lagi dalam sisa hari setelah 10 hari itu tadi?
itu bisa selesai dalam 60 hari. Secara logika itu tidak mungkin. Karena di 10 hari pertama kan hanya 10 orang yang berangkat. Sedangkan untuk selesai dalam waktu 60 hari itu bisa, kalau berangkat semua terus itu bisa diselesaikan oleh 15 pegawai. Tapi pada 10 hari pertama kan hanya 10 pegawai yang berangkat. Maka kalau hari ke-11 dan seterusnya sampai selesai kok cuman 15 orang tok yang berangkat, tanpa penambahan pekerja itu tidak mungkin. Jadi ini sudah pasti salah secara logika. Kalau tidak percaya, mari kita hitung berapa penambahan pegawai yang harus ditambahkan supaya proyek 60 hari itu selesai. Tadi di sini kita punya sisa pekerjaan itu adalah 800 hari pekerja. 800 hari pekerja itu dibagi dengan hari sisanya. 6 kan 60 hari. 60 hari dikurangi hari pertamanya itu kan tadi 10 hari. Berarti sisanya adalah 50 hari. Berarti 800 bagi 50 hari. Temunya adalah, harinya kita coret, 80 bagi 5, ketemunya adalah 16 pegawai. Maka kalau proyek ingin selesai dalam waktu 60 hari, itu pegawainya harus 16, bukan 15. Maka tentu pernyataan ketiga itu salah. Proyek renovasi gedung. Oke, langsung singkat saja saya jelaskan. Di sini ada sebuah proyek gedung yang akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari kalau tidak ada kendala, dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan itu adalah 60 pegawai. Namun setelah berjalan 24 hari, di sini berhenti selama 12 hari karena kendala cuaca. Maka manajer proyek melakukan analisis untuk menentukan langkah penyesuaian jumlah pegawai. Oke, di sini ada berhenti selama 12 hari. Mestinya itu ada molor kan, karena libur 12 hari. Karena kalau pegawainya tidak ditambah, itu sudah pasti molor. Tapi mau nggak mau 60 hari itu harus selesai, walaupun ada libur di tengah-tengahnya. Maka untuk mempercepat proyek supaya 60 hari itu bisa selesai, harus ditambah jumlah pegawai yang bekerja. Kan seperti itu logikanya. Oke, kita langsung hitung dulu dari awal perencanaan. Di sini di awal itu membutuhkan waktu 60 hari dengan 20 pegawai. Hasilnya adalah 1.200 hari pegawai. Yang sudah berjalan itu adalah selama 24 hari dikali 20 pegawai. Hasilnya adalah 480 hari pegawai. Maka sisa pekerjaan itu 1.200 dikurangi 480, ketemunya adalah 720 hari pegawai. Oke, ingat-ingat ini adalah sisanya, sisa pekerjaannya 720 hari pegawai. Oke, berapa waktu yang ini pernyataan pertama di sini ada sisa waktu efektif yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan adalah 24 hari. Apakah betul sisa waktu yang dibutuhkan 24 hari? Kayak di sini kita hitung dulu yang sudah berjalan. Waktu yang sudah hari yang sudah berjalan itu kan 24 hari, ditambah liburnya itu tadi 12 hari, maka totalnya adalah 36 hari. Sedangkan waktu yang dibutuhkan itu adalah 60 hari, dikurangi jumlah hari yang sudah berjalan 36. 60 kurang 36 adalah 24 hari. Ya, berarti sisa waktu efektif adalah 24 hari. Ini betul pernyataan pertama. Pernyataan kedua, beban pekerjaan yang masih tersisa setara dengan hasil kerja 20 orang selama 60 hari. Ya, kalau 26 orang selama 60 hari disetarakan, itu ya pasti molor seperti yang tadi saya bilang di awal kan. Karena di sini ada libur selama 12 hari. Maka nanti hari yang dibutuhkan itu tidak 60 hari, totalnya jadi 72 hari karena molor. Jadi tentu pernyataan kedua ini sudah pasti salah. Lanjut yang ketiga, manajer proyek harus siapkan total 30 pegawai agar proyek selesai tepat waktu. Oke, sekarang kita hitung dengan penambahan pegawai menjadi 30. Apakah sisa hari, di sini kan tidak tadi sisa harinya itu 24. Apakah bisa menyelesaikan dengan menambahkan pegawai menjadi 30 pegawai? Sekarang kita hitung pekerjaan yang dibutuhkan ya, pekerja yang dibutuhkan. Tadi sisa pekerjaan itu adalah 720 hari pegawai. Dibagi, sisanya kan 24 hari, berarti dibagi 24 hari. Harinya kita coret. Ya, 720 dibagi 24 itu hasilnya adalah 30 P, berarti 30 pegawai. Ya, itu betul sisa pekerjaan yang dalam waktu 24 hari itu bisa diselesaikan jika pegawainya itu 30 ya, ini betul. Lanjut yang keempat, manajer proyek cukup menambah 5 orang pegawai dari jumlah semula agar renovasi gedung selesai tepat waktu. Oke, jumlah awal kan tadi 20, kalau ditambah 5 kan hasilnya itu 25. 25 pegawai. 25 pegawai kali 24 hari. Itu ketemunya adalah 25 kali 24. Ketemunya itu adalah 600 hari pegawai. 600 hari pegawai itu tidak bisa mengcover 720 hari pegawai karena masih kurang ya, otomatis yang nomor 4 itu salah. Karena pegawai yang dibutuhkan kan 30. Maka kalau cuma 25 pegawai itu masih kurang. Jadi jawaban di sini betul adalah jawaban A dan C. Lanjut ke pembahasan soal TK nomor 9. Alur pelayanan donor darah. Oke, di sini di awal dijelaskan
tentang kegiatan donor darah pendahuluannya. Kalau saya biasanya nggak saya baca karena itu buang-buang waktu. Lebih baik kita langsung to the point saja ke alur pelayanannya. Di sini ada 5 alur ya. Yang pertama pengisian formulir, itu waktunya adalah 5 menit. Dan yang kedua ada pengecekan, itu 10 menit. Lalu di sini ada ruang tunggu, tersedia 10 kursi ruang tunggu, ini tidak tentu waktunya. Lalu ada proses pengambilan darah, itu 30 menit. Tahap pemulihan 30 menit. Oke. Di sini Posko PMI menambahkan satu tempat lagi untuk proses pengambilan darah. Oke, pengambilan darah ya, nomor 4 ini. Itu ada 2 kursi. Sehingga dapat melayani 2 orang sekaligus. Pada hari ini saat pukul 11.30. Oke, pada waktu 11.30 itu terdapat 2 orang yang sedang berada di ruang pemulihan. Satu orang lainnya 15 menit, yang satu itu baru mulai. Berarti yang baru mulai pemulihan itu kan pukul 11.30, yang satu itu kan sudah berjalan 15 menit. Berarti yang satu itu pukul 11.15 masuk ke ruang pemulihan. Oke, adapun satu orang calon pendonor yang melakukan pendaftaran. Di pendaftaran itu ada 1 orang. Ini tadi di pemulihan 2 orang ya. Terus 1 orang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Cek kesehatan 1 orang, terus 1 orang di kursi tunggu, 2 orang sedang proses pengambilan darah. Oke, pernyataan pertama. Apakah posko PMI mulai didatangi calon pendonor sejak pukul 10.30? Oke, kita hitung. Di sini tadi yang sudah di tahap terakhir, yaitu tahap pemulihan, itu ada 2 orang. Yang pertama dia masuk pukul 11.30 dan yang kedua ada masuk 11.15. Ini yang lebih awal, 15 menit ya. Coba kita hitung dia yang pertama kali ini itu masuk mulai melaksanakan donor darah dari awal prosedurnya itu masuk pukul berapa. Kita hitung di sini dia pukul 11.15 ya. Oke, kita hitung berapa menit total, berapa menit sebelumnya kita tarik mundur waktunya ya. Berarti dia masuk di pengambilan darah itu karena pengambilan darah itu 30 menit, maka 30 menit sebelum 30 menit dari 11.15 itu adalah 10.45. Nah, di sini di ruang tunggu karena dia pendaftar pertama maka tidak perlu menunggu ya. Jadi ini di skip, langsung kita ke ini di skip saja, langsung pengecekan. Nah, langsung di tahap pengecekan, maka dia mengecek pada pukul 10.35 dan di pengisian formulir dia mulai pukul 10.30. Tentu otomatis 10.30 ini pelayanan donor darah sudah mulai didatangi oleh calon pendonor. Berarti pernyataan pertama itu benar. Pernyataan kedua, ada kemungkinan 3 orang di ruang tunggu. Ya, mungkin saja ya. Karena apa? Karena di kursi tunggu itu ada 10 kursi jumlahnya, maka mungkin saja ada 3 orang. Ya, ini benar juga. Yang ketiga, pada pukul 11 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Oke, kita lihat di tahap pemulihan tadi yang paling awal itu yang ini ya, yang 11.15 di tahap pemulihan. Tentu di pukul 11.00 itu belum ada yang memasuki tahap pemulihan karena pasien pertama yang memasuki tahap pemulihan itu pada waktu 11.15, dan ini berarti betul pernyataan ketiga. Lanjut ke soal nomor 10, alur pelayanan donor darah. Ini soalnya mirip seperti nomor 9 ya, yang tadi sudah kita bahas. Kita lanjutkan. Nah, langsung saja kita baca pernyataannya. Pada suatu waktu Yuda baru saja sampai di posko PMI untuk melakukan donor darah. Oke, si Yuda berarti sekarang sedang di tahap pengisian formulir karena baru datang. Diketahui bahwa Rama dan Fajar juga berada di posko PMI tersebut. Rama sedang menunggu antrian untuk proses pengambilan darah. Berarti Rama sedang berada di ruang tunggu. Sedangkan Fajar sedang proses pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu. Di sini Fajar sudah ada di proses pengambilan darah. Terus mereka tidak ada janji untuk pulang bersama ketika donor darah selesai. Oke, berikut ini pernyataan manakah yang mungkin akan terjadi di posko PMI tersebut? Jawaban lebih dari 1. Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu.
Oke, sekarang kita hitung. Tadi siapa ini Fajar itu sudah 16 menit melakukan pengambilan darah. Karena pengambilan darah prosesnya 30 menit, maka masih ada sisa waktu 14 menit. Secara otomatis Rama itu 14 menit lagi itu menuju ruang pengambilan darah. Nah, sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Yuda sampai ke ruang tunggu itu adalah pengisian formulir 5 menit ditambah pengecekan 10 menit. Berarti 15 menit. Otomatis Yuda dengan Yuda dan Rama itu tidak bertemu di ruang tunggu karena masih ada selang waktu 1 menit. Yuda lebih telat 1 menit. Oke, pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang terlebih dahulu. Oke, misal Yuda sudah di sini nih, Yuda sudah diproses pengambilan darah, si Fajar sudah pulang. Oke, kita hitung Fajar membutuhkan waktu berapa untuk menuju pulang ya. Tadi sudah 16 menit melakukan pengambilan darah, masih ada sisa waktu 14 menit ditambah 30 menit untuk istirahat. Berarti pulangnya Fajar itu setelah 44 menit kemudian. Apakah waktu 44 menit ini cukup untuk Yuda melakukan pengambilan darah? Kita lihat tadi dari Yuda dari pengisian formulir ke kursi tunggu itu membutuhkan waktu 15 menit. 15 menit Yuda nyampe sini. Nah, sedangkan Rama baru masuk 1 menit karena tadi selisihnya 1 menit ya. Si Rafa sedang di sini sudah 1 menit. Maka otomatis si Yuda itu menunggu Rama dalam waktu 29 menit. 29 tambah 15 itu hasilnya adalah 30 terus 44 menit. Oke, 44 menit baru si Yuda ini masuk ke ruang ke ruang pengambilan darah. Maka ketika Fajar pulang, karena ini sama-sama 44 menit ya, ketika Fajar pulang si Yuda itu baru nyampe di pengambilan darah, maka otomatis ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dulu. Ini betul ya. Yang pernyataan ketiga, Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Oke, tadi sudah kita hitung. Yuda menunggunya itu selama 29 menit ini ya. Tunggu Yuda itu 29 menit, nggak nyampe 30. Jadi pernyataan ketiga salah. Lanjut ke pernyataan keempat, sejak pertama kali datang hingga pulang Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Oke, sekarang kita hitung dari awal ya. Tadi dari awal si Yuda itu membutuhkan waktu 15 menit untuk pengisian formulir dan cek kesehatan. Ditambah di ruang tunggu itu 29 menit. Terus ditambah pengambilan darah 30 menit, ditambah waktu istirahat 30 menit. 30 60 tambah 29 jadi 89 tambah 15, 89 tambah 15 tentunya 14 1, jadinya 104 menit. 104 menit itu berapa jam? Ini kan sudah lebih dari 1,5 jam, karena 1,5 jam itu adalah 90 menit. Otomatis 1,5 itu lebih kecil daripada 104 menit, otomatis lebih dari 1,5 jam ya. Jadi pernyataan keempat itu betul, jawabannya adalah pernyataan kedua dan pernyataan keempat, B dan D.